setelah UTS, ini giliran saya yang masuk ke kelas AKK ya, Analisa Keuangan dan Kelayakan. Ini nanti saya record aja, kemudian nanti video recordingnya nanti saya masukkan ke Google Drive. Linknya nanti akan saya bagikan di grup ya. Kemudian seingat saya di ULS itu saya barusan cek, ternyata link rekaman yang semester lalu itu masih ada ya. Jadi mungkin bisa dipakai juga sebagai tambahan untuk membantu belajar gitu ya. Silakan dipakai ya. Mungkin di pertemuan pertama ini kita coba lihat dulu materi yang akan kita bahas selama kurang lebih 7 kali pertemuan ya. Jadi textbook yang dipergunakan di sini ada 2 ya. Yang pertama adalah textbook dari Peter and Timmerhouse. Kemudian yang kedua adalah textbook dari Ulrich. Yang saya yakin kedua textbook ini juga sudah dipergunakan oleh Pak Ronaldus sebelumnya. Dan saya kira di ULS juga, saya ingat saya ada ya textbooknya di sana. Tapi kalau misalkan di ULS sudah tidak ada textbooknya dan Anda belum punya, nanti bisa kontak saya di grup ya. Semua sudah punya ininya kan ya, textbooknya ya. Ada yang belum punya? Ya, oke, semua sudah punya ya. Jadi textbooknya ini nanti ada beberapa topik bahasan. Yang pertama itu adalah profitability analysis. Jadi kalau di Ulrich itu ada di bab kalau di buku saya ini di bab 8 ya. Kebetulan saya pegang yang edisi berapa? Ini bukunya agak lama ya. Edisi tahun 84 ya, ada di bab 10. Bab 8, maaf, profitability analysis. Kemudian kalau di Peter Timmerhouse, saya pegangnya yang edisi agak lama juga rasanya ini. Edisi tahun 91, edisi keempat ya. Itu ada di bab 10 tentang profitability analysis. Jadi kalau saya tayangkan di screen, ini yang Timmerhouse ya. Jadi bab 10. Jadi profitability analysis, analisa keuntungan, kemudian alternatif investasi dan penggantian ya, replacement. Kemudian nanti kita akan masuk juga ke bab 11 ya, optimum design. Jadi kalau di Timmerhouse ada 2 bab ya, bab 10 dan bab 11. Kalau di Ulrich itu ada bab 8 ya. Nanti kita akan pakai bergantian kedua textbook itu.
Kemudian nanti ada mungkin ada tugas ya seperti biasa. Kemudian ada kuis ya. Plus nanti ada ujian akhir semester. Jadi nanti item atau penilaian dalam nilai akhir semester akan diperhitungkan dari tiga item itu ya. Jadi ada tugas, ada kuis, kemudian ada ujian. Nah, mungkin materi yang saya sampaikan ini mungkin tentunya berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Ronaldus ya. Tetapi mungkin materi yang saya sampaikan ini nanti mungkin banyak kaitannya dengan analisa ekonomi yang Anda lakukan di tugas akhir ya. Jadi misalkan di tugas akhir itu Anda diminta untuk menentukan BEP misalkan ya, break even point. Kemudian diminta menentukan POT, payout time ya. Nah itu semua nanti akan kita bahas di materi sesudah UTS, sehingga harapannya nanti ketika Anda mengerjakan TA, pada bagian analisa ekonomi, Anda sudah tahu bagaimana caranya menghitung parameter-parameter yang dibutuhkan untuk melakukan analisa pendirian suatu plant atau suatu pabrik ya. Nah, itu semua akan kita pelajari. Akan kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk awal mungkin kita buka URITS ya. Bab 8. Ya, jadi pada bab 8 ini kalau di URITS itu fokusnya adalah pada cash flow atau analisa keuntungan ya, atau kita sebut sebagai profitability analysis ya. Nah, ketika kita bicara tentang cash flow ya, maka tentu diawali dengan pembahasan tentang suatu istilah disebut sebagai bunga gitu ya, atau interest. Jadi ini sama seperti kalau kita punya uang gitu, kemudian kita taruh di investasi ya, atau di bank ya, maka ketika kita letakkan atau kita simpan uang di bank atau dalam media investasi yang lain, itu tentunya akan ada yang namanya bunga ya, atau interest. Nah, untuk menghitung bunga saya kira Anda bisa cek di ULS ya. Itu di mana ya? Nah, di sini ya. Ini saya kira Pak Ronaldus sudah membuat video singkat ya tentang apa itu bunga gitu ya. Jadi Anda bisa akses di ULS. Saya nggak tahu ini kenapa yang ULS kali ini materi yang semester lalu ini masih ada di ULS ya, masih bisa kita akses gitu ya. Jadi kalau kita bicara bunga, itu ada bermacam bunga yang bisa kita lihat ya.
Ya, jadi itu sekilas tentang bunga gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam suatu apa namanya, sorry, di dalam suatu proses kita melakukan investasi ya, itu biasanya ada berbagai macam jenis bunga atau interest yang bisa kita pakai gitu ya. Dan salah dua diantaranya adalah bunga sederhana dan bunga majemuk ya. Jadi biasanya kalau kita sebagai investor kemudian ingin menyimpan uang dalam suatu produk investasi ya, bisa dalam bentuk deposito di bank ya, atau bisa juga dalam investasi pendirian suatu pabrik ya, pabrik kimia ya, maka laju pengembalian bunga kita itu bisa kita nyatakan dalam bunga sederhana ya, bisa juga dalam bunga majemuk ya, ataupun jenis bunga yang lain ya. Tapi saya kira yang cukup sering dipergunakan adalah bunga sederhana dan bunga majemuk ya. Nah, kalau Anda lihat di URITS ya, di bagian awal di bab 8 itu di sana ada apa namanya, ada pembahasan sekilas tentang bunga atau interest. Bisa bisa Anda baca detail sendiri di rumah ya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau misalkan kita menggunakan bunga majemuk sebagai patokan kita dalam melakukan investasi ya, seperti yang sudah ditayangkan di video tadi ya, maka rumus yang kita pergunakan adalah tadi di sana di video menggunakan F gitu ya. F itu artinya jumlah modal yang kita dapatkan di akhir masa investasi ya. Kalau di sini misalkan disebutkan sebagai C ya. Jadi di persamaan 83 ini C dengan F yang ada di video tadi itu maknanya sama ya. Jadi C maupun F itu menyatakan jumlah uang yang kita dapatkan setelah kita simpan dalam suatu produk investasi ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan bunga majemuk sebagai dasar perhitungan kita, maka misalkan kita punya modal sebesar C0 awalnya uangnya ya. Kalau di video tadi menggunakan parameter yang kita lihat sebagai huruf P ya. Jadi P dengan C0 itu sama maknanya ya. Jadi modal awal kita misalkan C0 ya, punya uang sebesar C0, kemudian kita simpan selama 5 tahun misalkan ya. Kemudian diketahui misalkan bunganya per tahun itu adalah sebesar I ya. Misalkan di sini 10% ya. Kalau kita punya $1, kemudian bunganya adalah sekitar 10%. Kalau kita simpan selama 5 tahun dengan menggunakan perhitungan bunga majemuk, maka uang kita akan menjadi sebesar $1,662 setelah 5 tahun ya. Jadi bertambah kurang lebih sebesar $0,62 ya. Ini kalau kita menggunakan bunga majemuk ya. Nah, dengan menggunakan rumus untuk menghitung bunga majemuk seperti yang ada di persamaan 83 yang ada di URITS ini, intinya kita juga bisa
memodifikasi persamaan, ya. Jadi misalkan kita ingin mengetahui misalkan ya, eh, kita punya uang, ya, kemudian kita simpan selama 5 tahun dalam suatu produk investasi, ya. Kemudian kita ingin hitung misalkan ya, setelah 5 tahun itu saya ingin punya uang sekian misalkan ya. Misalkan setelah saya simpan dalam suatu produk investasi dengan bunganya yang sudah diketahui, itu saya ingin tahu kalau misalkan saya ingin eh, menghasilkan eh, menghasilkan uang sekian di akhir eh, masa investasinya. Nah, kira-kira berapakah modal awal yang harus saya simpan ya di awal ketika saya akan melakukan penyimpanan dalam suatu produk investasi. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, maka kita bisa menggunakan persamaan 83 ini ya. Ini kita modifikasi yaitu kita modifikasi dengan cara kalau pertanyaannya seperti tadi, maka yang kita cari di sini adalah bukan 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 hasil investasinya, tetapi modal awalnya berapa gitu ya. Nah, ini kalau kita ingin menghitung modal awal yang kita perlukan untuk menghasilkan eee, sejumlah uang di akhir masa investasi, maka ini persamaan 83 akan berubah menjadi persamaan 85 ya. Nah, kalau bentuk persamaannya seperti ini, kalau kita lihat ya, maka di sini persamaannya akan menjadi ini kalau kita simpan selama 5 tahun, maka C5 dibagi dengan 1 plus I pangkat N, gitu ya. Nah, maka di sini kita lihat bahwa pada persamaan 85, ini ya, persamaan 85 ini, maka kita bisa menghitung di sini berapakah modal awal yang kita butuhkan untuk menghasilkan pengembalian investasi sebesar C5 ya. Nah, ini artinya di sini kalau kita di persamaan 85, ini sama saja dengan C5 dikalikan dengan 1 dibagi dengan 1 plus I pangkat N, ya. Di mana dalam bab tentang profitability analysis atau cash flow, eee, parameter 1 dibagi dengan 1 plus I pangkat N, ya, di mana itu sebenarnya merupakan bunga majemuk, ya, itu kita sebut sebagai faktor diskon. Atau di sini dinyatakan sebagai FD ya. Jadi artinya kalau nanti dalam penyusunan cash flow suatu eh, perusahaan atau suatu pabrik ya, kita nanti akan menemukan suatu parameter yang di sini disebut sebagai faktor diskon. Jadi kalau ada ketika membaca textbook Ulrich maupun Timmerhouse, Anda menemukan istilah faktor diskon, maka faktor diskon itu adalah sebenarnya merupakan penjabaran dari bunga majemuk ya. Jadi itu faktor diskon itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus I pangkat N ya. Jadi persamaan 87 ini nanti akan banyak kita pakai ketika kita menyusun suatu cash flow atau suatu atau kita melakukan analisa keuntungan atau profitability analysis ketika kita mendirikan suatu pabrik. Nanti salah satu aplikasinya dalam Anda menyusun TA ya. Jadi itu saya kira pembahasan awal tentang bunga atau interest ya. Jadi dari pembahasan tentang bunga ini kalau bisa saya ambil suatu kesimpulan ya. Jadi ada berbagai macam jenis bunga yang bisa kita pakai ya. Di mana salah dua di antaranya adalah bunga sederhana dan bunga majemuk atau compound interest ya. Di mana pada bunga majemuk itu nanti kita akan mengenal istilah yang kita sebut sebagai faktor diskon ya, atau di sini dilambangkan dengan F ya. Jadi ini tolong diingat-ingat ya. Jadi nanti kalau ada muncul istilah faktor diskon, maka faktor diskon itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus I pangkat N, di mana I itu adalah bunga, kemudian N ini adalah jangka waktu kita melakukan investasi. Jadi intinya di sini adalah ketika kita melakukan atau menyusun suatu cash flow
keuangan suatu pabrik atau suatu perusahaan, maka faktor diskon ini nanti akan sangat berguna untuk menentukan berapakah nilai uang di masa depan maupun di masa sekarang, ya. Nah, nanti pembahasan tentang apa yang maksud dengan nilai uang pada masa sekarang dengan masa depan nanti akan kita bahas pada topik bahasan berikutnya, ya. Oke, itu tentang bunga dan faktor diskon. Nah, kemudian di URITS juga di bagian awal dari bab 8 itu ada suatu skema ya yang kita sebut dengan cash flow ya. Jadi sebelum kita melakukan analisa cash flow atau analisa profitability analysis, analisa keuntungan, maka kita perlu tahu ya, dalam suatu perusahaan atau dalam suatu industri kimia, kira-kira uang yang didapatkan dari hasil penjualan produk ya maupun modal yang kita keluarkan untuk menghasilkan suatu produk itu kira-kira larinya kemana gitu ya. Nah, di gambar 81 yang ada di URITS, ini Anda bisa lihat di sini ada suatu skema yang kalau kita lihat bentuknya kalau kita sebagai orang teknik kimia ini melihatnya seperti ini ya, seperti aliran suatu fluida melalui pipa ya, di mana pipanya itu bercabang kemana-mana gitu ya. Jadi misalkan begini, ya, kalau kita bayangkan suatu pabrik, suatu industri ya, yang menghasilkan suatu produk ya. Nah, ketika dia melakukan proses produksi, tentunya itu membutuhkan yang namanya modal ya. Saya kira sebelum UTS Anda sudah belajar detail apa saja modal yang dibutuhkan ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai modal tetap atau fixed capital, kemudian ada modal kerja atau kita sebut sebagai working capital ya. Nah, untuk menghasilkan suatu produk ya dengan kapasitas yang sudah kita tetapkan itu akan membutuhkan modal ya, modal tetap maupun modal kerja ya. Nah, kemudian produk yang kita hasilkan ini kita jual ya, kita jual ke pasaran, ke market. Kemudian dari hasil penjualan itu kita akan mendapatkan satu angka yang kita sebut sebagai income, income dari penjualan ya. Jadi kalau kita bayangkan di sini ini suatu plant ya, suatu pabrik ya, tentunya yang masuk ke dalam pabrik ini adalah income hasil penjualan ya. Nah, apakah hasil penjualan ini otomatis akan menjadi keuntungan kita? Tentu saja tidak seperti itu ya. Karena apa? Karena ketika kita mendapatkan angka hasil penjualan, ini tentunya harus dikurangi dengan berbagai macam hal ya. Jadi maksud saya untuk menghitung keuntungan bersih ya, tentunya ini hasil penjualan, misalkan di sini digunakan apa namanya parameter waktunya adalah per tahun, ya annual sales income, ya. Sini dilambangkan dengan AS, ya. Ini tentunya untuk menghasilkan apa berapakah profit yang kita dapatkan, profit bersih, keuntungan bersih, ini harus kita kurangi dengan berbagai macam hal, ya, di mana ini salah satunya adalah ini ya, expend itu adalah pengeluaran, ya. Kemudian juga ada yang namanya depresiasi, ya. Jadi depresiasi itu singkatnya adalah kalau kita punya suatu pabrik, ya, dalam pabrik itu ada berbagai macam peralatan, ya. Kemudian misalkan pabrik kita sudah berdiri selama 5 atau 10 tahun, gitu ya. Nah, tentunya eh, selama pengoperasian 5 atau 10 tahun, ini tentunya alat-alat yang kita punyai atau kita miliki dalam suatu pabrik itu akan mengalami penurunan nilai jual ya. Jadi kalau misalkan pabriknya sudah berdiri 5 tahun, itu misalkan mau kita jual alat-alat yang ada di pabrik, ini tentunya nilai jualnya tidak sama seperti ketika kita membeli baru ya. Nah, itu yang kita namakan sebagai depresiasi. Jadi intinya di sini adalah
Kalau kita bisa menjual produk per tahunnya misalkan eh, 1 juta dolar, ya, ini misalkan ya 1 juta dolar, karena kita bicara skala pabrik, jadi nilainya cukup besar, 1 juta dolar. Nah ini 1 juta dolarnya kan bukan keuntungan bersih, ya, itu merupakan hasil penjualan. Nah maka hasil penjualan ini perlu kita kurangi dengan total biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan produknya, ya, dan juga kita kurangi dengan depresiasi, ya. Nah, hasil pengurangan ini akan menghasilkan yang kita sebut sebagai cash income per tahun, ya, atau di sini dinyatakan dengan ACI, annual cash income, ya. Jadi ACI ini adalah sama dengan, ya, hasil penjualan per tahun atau annual sales income dikurangi dengan annual total expense, ya, pengeluaran per tahun, ya, secara total dikurangi dengan depresiasi, ya. Jadi saya beralih ke slide. Nah, jadi ini sudah saya pindahkan ke PowerPoint, ya. Jadi apa? Tadi hasil penjualan, ya, uang hasil penjualan dikurangi dengan, jadi intinya gini, ini kalau kita bayangkan ini adalah sistem perpipaan dalam suatu pabrik, ya, maka yang masuk ini nanti sebagian ada yang keluar, ya, sebagian nanti akan ikut arus utama, ya, nanti akan menjadi hasil akhir atau ini kita sebut sebagai keuntungan bersih gitu ya. Jadi di sini cash income atau ACI itu merupakan hasil pengurangan dari sales income dikurangi dengan total pengeluaran dan depresiasi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, sales income itu ada nggak di sini? Sorry. Oke, sini kebetulan tidak ada keterangannya ya. Tapi intinya di sini kalau Anda bayangkan ini masuk ke pipa, kemudian sebagian bocor ke sini sehingga nanti ini adalah hasil dari ini dikurangi dengan yang ini gitu ya. Nah, kemudian ini annual cash income ini akan menjadi net profit ya. Jadi ANP itu adalah annual net profit ya. Di mana ini adalah merupakan ACI dikurangi ABD kurangi AA ya. Jadi ini, ya, kalau Anda lihat ini ya, cara membacanya adalah untuk ACI, ya, ini merupakan penjumlahan dari ANP plus ABD plus AA, gitu ya. ABD itu apa? Ini adalah depresiasi, kemudian AA ini adalah allowance, ya. Jadi cara membacanya adalah ACI itu sama dengan ANP ditambah dengan ABD plus AA, ya. Di mana ANP adalah net profit yang kita dapatkan, ya. Kemudian DBD adalah depresiasi, kemudian A adalah allowance, ya. Jadi ini seperti kita melihat suatu neraca massa gitu ya. Jadi ini in-nya, ya. Ini adalah out-nya. Jadi in-nya ada 1, out-nya 2, gitu ya. Sehingga di sini kalau kita diminta menghitung net profit-nya itu sama dengan annual cash income dikurangi dengan penjumlahan dari depresiasi dan allowance, ya. Nah, kemudian net profit ini juga merupakan keuntungan bersih yang belum dikurangi dengan pajak, ya. Jadi di mana-mana saya kira di setiap negara itu ada ketentuan yang namanya pajak yang dikenakan terhadap
keuntungan ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada yang keluar di sini, ini adalah pajak ya. Sehingga kalau ini net profit-nya kita kurangi dengan pajak, ini akan menghasilkan net profit setelah pajak atau di sini dilambangkan dengan ANNP ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ya, annual net profit after tax ya. Jadi keuntungan bersih setelah pajak itu sama dengan net profit keuntungan bersih dikurangi dengan pajaknya ya. Jadi itu yang apa namanya? Untuk perhitungan keuntungan bersih setelah dikenakan pajak ya. Kemudian yang terakhir ada annual net cash income ya. Ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini merupakan penjumlahan dari semuanya ya. Jadi ada investasi ya investasi, kemudian ada keuntungan bersih setelah pajak, kemudian ditambah dengan depresiasi, tambah dengan allowance ya. Jadi intinya di sini adalah kalau kita lihat dari cash flow yang ada di gambar 81 di textbook Ulrich ya. Sini ada yang kita namakan sebagai apa kalau di neraca massa itu ada input, ada output gitu ya. Jadi di sini misalkan inputnya kalau sistemnya di sini ya, maka inputnya adalah sales income-nya ya. Kemudian output-nya di sini ada dua, yaitu cash income dengan apa expense ditambah dengan depresiasi ya, sehingga di sini nanti kita bisa bisa apa secara general atau secara umum bisa melihat kira-kira dalam suatu perusahaan atau suatu pabrik ya, pabrik kimia itu kira-kira uang yang kita dapatkan atau uang yang kita keluarkan itu kira-kira larinya kemana gitu ya. Nah ini nanti akan menjadi dasar bagi kita untuk menyusun tabel cash flow ya. Jadi mungkin Anda pernah atau sering mendengar tentang cash flow ya. Maka di sini di mata kuliah AKK nanti kita akan melihat bagaimana caranya untuk menyusun cash flow atau tabel cash flow dalam suatu perusahaan, suatu industri. Ya, jadi itu yang menjadi basic atau dasar bagi kita untuk memahami alur masuk maupun keluar uang yang ada dalam suatu suatu perusahaan atau suatu industri. Nah, jadi di materi sesudah UTS ini kita bayangkan diri kita sebagai investor gitu ya. Jadi intinya kita punya uang, kita sebagai investor, maka nanti tugas kita adalah mempertimbangkan apakah kalau kita ingin mendirikan suatu pabrik ya, apakah kita mau taruh uang kita di pabrik yang mau kita dirikan atau kita taruh aja di bank ya. Kalau kita taruh di bank kan lebih simpel ya, kita nggak perlu mikir apa-apa, bunganya sudah ditentukan oleh bank, nanti kita bandingkan apakah return atau pengembalian yang kita dapatkan dari kita menaruh uang di bank itu kira-kira lebih besar nggak daripada kalau kita taruh di pabrik yang mau kita dirikan ya. Jadi intinya nanti kalau misalkan hasil akhirnya itu ternyata uang yang ditaruh di bank itu menghasilkan pengembalian yang lebih besar daripada kalau kita letakkan di pabrik yang mau kita dirikan, ya otomatis secara ekonomis pabrik yang mau kita dirikan menjadi tidak atau kurang layak untuk kita dirikan. Ya. Itu nanti akan kita lihat dan akan kita coba hitung ya dalam mata kuliah ini. Nah, topik utama dari bab ini adalah tentang keuntungan atau profitability ya. Jadi intinya di sini ketika kita melakukan analisis keuntungan atau profitability analysis ya, ini kita mempertimbangkan beberapa hal ya, di mana hal paling utama adalah kita
mencoba untuk melakukan pengukuran kira-kira kalau kita punya uang, kita taruh dalam satu produk investasi, kira-kira berapa banyak keuntungan yang kita dapatkan, ya. Jadi kita coba posisikan diri kita sebagai investor yang punya uang, gitu ya. Nah, tentunya kalau kita yang awam gitu ya, yang belum tahu tentang analisis profitability atau analisis keuntungan, itu biasanya mendasarkan pilihan kita naruh uang, itu berdasarkan pada jumlah uang yang kita dapatkan setelah kita taruh uang itu di suatu produk investasi. Jadi maksud saya misalkan Anda punya uang 5 juta rupiah misalkan ya, kemudian Anda mau depositokan ya, terus keuntungannya bunganya misalkan 4% atau 4,5% per bulan, misalkan ini ya. Jadi artinya per bulan itu Anda punya uang ya, totalnya berarti 5 juta plus 5 juta kali 4,25 atau 4,5% ya. Itu uang yang kita dapatkan kalau kita simpan uangnya dalam dalam suatu produk investasi. Misalkan tadi contohnya deposito. Nah, apakah eh, uang total yang kita dapatkan di akhir bulan itu adalah merupakan ukuran buat kita untuk menentukan investasi itu layak atau tidak? Nah, di sini perlu saya informasikan bahwa profit yang kita dapatkan itu bisa kita pakai sebagai ukuran, tetapi bukan merupakan ukuran yang utama. Nah, apa yang menjadi ukuran utama? Nah, di sini perlu disampaikan bahwa yang menjadi ukuran utama adalah seberapa besar laju pengembalian modal yang kita dapatkan. Ya. Jadi di sini Anda bertemu dengan istilah baru yang saya sebut sebagai laju pengembalian modal, ya. Jadi intinya di sini pada poin kedua, ya. Ini kalau Anda baca ya, the total profit alone cannot be used as the deciding profitability factor in determining if an investment should be made. Jadi ini maknanya apa? Maknanya adalah ketika kita melakukan pemilihan suatu produk investasi yang mau kita pergunakan, maka total profit atau total keuntungan yang kita dapatkan dari investasi itu tidak bisa kita gunakan sebagai satu-satunya faktor yang kita pergunakan untuk menentukan apakah produk investasi itu layak atau tidak. Ya. Jadi poin kedua ini saya kira sangat penting untuk kita pahami bahwa total profit saja itu tidak bisa kita pergunakan sebagai satu-satunya faktor. Ya. Nah, dalam suatu perusahaan atau dalam suatu pabrik, ya, jadi biasanya kalau kita mendirikan suatu pabrik, sebagai contoh dalam perancangan tugas akhir Anda, ya, desain proyek, Anda memilih suatu pabrik, kemudian Anda desain, ya, ada neraca massa, neraca energi, kemudian Anda mendesain alatnya, kemudian Anda melakukan analisis ekonomi, ya. Nanti. Sorry, nih ada sedikit gangguan ya. Bisa lanjutkan ya. Jadi di sini disampaikan bahwa the profit goal of a company is to maximize income above the cost of the capital which must be invested to generate the income. Jadi tujuan utama dari suatu perusahaan atau suatu pabrik ketika Anda merancang suatu pabrik itu adalah memaksimalkan pemasukan, ya, atau kalau di sini namanya itu ini ya, income-nya ini ya, hasil penjualan produknya, ini kita usahakan kita maksimalkan supaya nilainya itu berada cukup jauh dari modal yang kita keluarkan untuk menghasilkan produknya.
ya. Ini kan saya kira sangat masuk akal gitu ya. Kita kan nggak mungkin mendirikan suatu industri atau suatu pabrik di mana income yang kita dapatkan dari hasil penjualan itu berada di bawah eh, pengeluaran yang kita keluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Ya. Nah, dalam melakukan analisis profitability atau analisis keuntungan ini, maka ada beberapa parameter yang biasanya dipergunakan. Nah, ini ada 4 parameter yang kita pergunakan untuk mengevaluasi apakah suatu produk investasi itu layak untuk kita pergunakan, ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan ROI atau Rate of Return on Investment. Kemudian yang kedua ada POP atau biasa disebut juga dengan POT, itu singkatan dari payout period atau payout time. Kemudian yang ketiga adalah NPW atau Net Present Worth atau kadang-kadang dinyatakan sebagai NPV, Net Present Value. Kemudian yang keempat adalah DCF atau Discounted Cash Flow, ya. Jadi 4 parameter ini biasanya yang dipergunakan oleh seorang investor untuk menentukan apakah suatu produk investasi itu layak untuk dipergunakan untuk menampung uang yang kita miliki. Jadi sekali lagi ini kita bayangkan diri kita sebagai investor, kita punya uang, kemudian kita dihadapkan pada beberapa produk investasi, ya. Kemudian kita memilih kira-kira produk investasi mana yang akan kita pergunakan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar mungkin, ya. Nah, dalam melakukan analisis ini kita biasanya selalu membandingkan ya produk investasi yang akan kita evaluasi itu dengan bunga bank, ya. Nah, bunga banknya biasanya yang kita pakai itu bisa bunga bank dari deposito atau bunga bank dari tabungan biasa ya, atau bunga bank eh, atau bunga dari produk bank yang lain selain deposito maupun tabungan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah ROI atau Rate of Return on Investment, ya. Nah, apa yang maksud dengan Rate of Return on Investment? Ini saya kira ini satu parameter yang nanti ketika Anda eh, menyusun TA, ini satu parameter yang sangat penting yang pasti akan selalu dipergunakan, ya. Jadi yang masuk dengan rate of return on investment atau ROI itu adalah perbandingan antara profit kita dalam setahun, annual profit, dibagi dengan total investasi yang kita eh, yang kita keluarkan, ya. Di mana total investasi ini di sini ada dua jenis investasi. Yang pertama adalah modal tetap, yang kedua adalah modal kerja atau sering dinyatakan dalam fixed capital untuk yang modal tetap, kemudian untuk yang modal kerja itu dinyatakan sebagai working capital atau di sini dilambangkan dengan FC dan WC. Nah, biasanya ROI ini dinyatakan dalam persen, ya, karena dia dirumuskan sebagai rasio, maka secara umum ROI itu sering dinyatakan dalam persentase, ya. Jadi annual profit dibagi dengan total capital investment. Jadi ini menyatakan seberapa cepat ya laju pengembalian modal yang kita tanamkan dalam suatu produk investasi. Jadi semakin tinggi nilai ROI tentunya akan semakin bagus. Nah, karena nilainya persen di sini, ya, karena nilainya persen, maka misalkan Anda melakukan desain suatu pabrik, ya, Anda hitung nilai ROI-nya. Nah, tentunya ini perlu pembanding, ya, perlu pembanding. Nah, pembandingnya apa? Pembandingnya itu yang tadi saya sampaikan. Anda bayangkan diri Anda sebagai investor, kemudian Anda dihadapkan pada dua produk investasi. Yang satu adalah Anda taruh uangnya di pabrik yang mau Anda dirikan, yang satunya Anda taruh uangnya di bank. Nah, Anda bandingkan yang mana nilai ROI-nya yang paling besar. Nah, artinya apa? Kalau misalkan
yang di bank itu nilai ROI-nya lebih besar, maka artinya laju pengembalian modal di bank itu lebih besar daripada kalau kita taruh uangnya di pabrik. Jadi artinya modal yang kita keluarkan itu dikembalikan lebih lebih cepat kalau kita taruh di bank dibandingkan dengan taruh di pabrik. Jadi artinya pabrik yang Anda dirikan itu tidak layak secara ekonomis, ya. Nah, contohnya misalkan ini. Jadi di contoh ini kita diminta untuk menentukan rate of return on investment, di mana di sini rate of return-nya ini memperhitungkan tax, ya, memperhitungkan pajak. Kenapa perlu pajak? Karena di rumus dari ROI itu ada annual profit. Jadi nanti annual profit-nya ini nanti dikurangi dengan pajak. Jadi di sini soalnya a proposed manufacturing plan requires an initial fixed capital investment of $900,000 and $100,000 of working capital. Jadi di sini modal tetapnya adalah $900.000, sementara modal kerjanya adalah $100.000. It is estimated that the annual income will be $800,000 and the annual expenses including depreciation will be 520 uh, $520,000 before income taxes. Jadi di sini diestimasikan bahwa annual income dari pabrik ini adalah sekitar $800.000 dan annual expense atau pengeluarannya itu adalah sekitar $520.000 sebelum dikenakan pajak, ya. Nah, a minimum annual return of 15% before income taxes is required before the investment will be worthwhile. Jadi di sini ada patokannya di sini, ya. Di sini nyatakan bahwa kalau ROI-nya itu kurang dari 15%, ya, maka investasinya itu tidak layak. Tapi kalau ROI-nya itu di atas 15%, maka investasi pada pabrik manufaktur ini dinyatakan layak. Itu kira-kira, ya. Nah, di sini income taxes amount to 34% of all pre-tax profits. Jadi di sini nilai pajak penghasilan itu adalah sekitar 34% dari profit, ya. Jadi sini apa namanya, ada pajak sebesar 34% dari profit yang kita dapatkan, ya. Nah, di sini kita diminta untuk determine the following. Yang pertama, the annual percent return on the total initial investment before income taxes. Jadi yang A ini kita diminta menentukan annual percent return on the total initial investment atau secara singkat ini kita diminta menentukan ROI sebelum income-nya itu dikenakan pajak, ya. Sementara yang B, the annual percent return on the total initial investment after income tax. Jadi ini yang B ini kita diminta menentukan ROI setelah profitnya itu dikenakan pajak, ya. Nah, sekali lagi ingat bahwa ROI itu adalah annual profit dibagi dengan total capital investment atau total dari penjumlahan modal tetap dan modal kerja. Sehingga di sini kita hitung dulu, ya. Annual profit sebelum dikenakan pajak itu adalah sama dengan hasil penjualan atau income dikurangi dengan ini apa tadi, ya? Ini depresiasi atau ya, pengeluaran termasuk depresiasi, ya. Jadi ini pembilangnya, ya. Kan rumus ROI itu kan profit dibagi dengan modal, ya. Jadi ini pembilangnya adalah profitnya adalah sebesar 800.000 dikurangi dengan 520.000, di mana 520.000 ini adalah merupakan total pengeluaran ditambah dengan depresiasi. Maka di sini kita dapatkan annual profit-nya itu adalah
sebesar 280.000. Nah, ini adalah annual profit yang belum dikenakan tax, ya. Nah, setelah itu kita hitung nilai ROI-nya. Nilai ROI itu berarti kan profit ya dibagi dengan total modal yang kita keluarkan. Jadi di sini untuk menghitung ROI maka di sini $280.000 dibagi dengan total 900.000 plus 100.000. Kita kalikan 100%. Maka ketemu di sini adalah 28%. Jadi di sini laju pengembalian modal itu adalah sebesar 28%. Artinya apa? Nah, angka ini tadi lebih besar daripada 15%. Maka kita bisa simpulkan bahwa investasi pada pabrik manufaktur yang tadi ada di soal itu melebihi dari minimal ROI yang diminta, yaitu 15%. Jadi artinya dengan profit sekian dan expense sekian, kemudian modal yang kita keluarkan sekian, ya, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa pabriknya ini layak kita dirikan, ya. Nah, kemudian yang B ini adalah kita diminta menghitung nilai ROI setelah dikenakan pajak. Ya, tadi pajaknya adalah 34%, ini ya. Income taxes amount to 34% of all pre-tax profits. Jadi pajaknya 34% dari semua profitnya, mana profitnya tadi adalah 280.000, ya. Maka yang di sini yang kena pajak adalah 280.000 kali 0,34 atau profitnya berarti sekarang menjadi 280.000 dikali 0,66, ya, atau 1 kurangi 0,34. Itu sama dengan $184.800. Nah, ini kalau kita hitung nilai ROI-nya, ini akan menghasilkan persentase sebesar 18,5%. Atau ini bisa kita simpulkan ini masih di atas minimal ROI yang disyaratkan yaitu 15%. Jadi artinya setelah dikurangi dengan pajak, maka kita bisa menyimpulkan pabriknya ini masih layak kita dirikan, ya. Jadi perlu Anda pahami makna dari persen ini ya. Jadi 28% itu berarti laju pengembalian modalnya per tahun itu sekitar 28%, ya. Nah, nanti kalau Anda melakukan perhitungan analisa ekonomi pada saat TA ya, nah itu Anda nanti bandingkan dengan bunga bank. Kalau Anda taruh uang Anda di bank itu per tahunnya kira-kira bunganya berapa, ya. Nah, itu nanti bisa pakai bunga deposito atau bisa pakai bunga bunga produk investasi yang lain ya. Intinya kalau kita taruh di bank itu kira-kira bunganya berapa. Nanti nanti kita bandingkan dengan nilai ROI yang kita dapatkan dari hasil perhitungan di TA ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Belum ada, Pak. Ya, mudah-mudahan cukup jelas yang saya sampaikan ya. Ini apa ini C dan D. Minimum profit required per year before income taxes. Sebentar, ini tadi C dan D-nya kok nggak ada ya. Oke, ini kita skip aja ya. Kita masuk ke ini untuk menghitung POP atau POT ya, payout period atau payout time ya. Nah, apa yang maksud dengan payout period atau payout time? Singkatnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang kita keluarkan ya. Jadi misalkan kita punya modal 5 juta ya, kemudian kita taruh di suatu produk investasi, ini nanti uang 5 juta ini modal awalnya itu kira-kira kembalinya berapa lama ya. Nah, itu yang akan kita hitung di sini ya.
Jadi kalau dalam suatu pendirian pabrik ya, mendesain satu pabrik itu biasanya kita menggunakan parameter waktunya adalah tahun ya. Jadi di sini payout period atau dinyatakan sebagai payback time ya, kadang-kadang juga dinyatakan sebagai payoff period atau payoff time atau cash recovery period atau payout time ya. Itu didefinisikan sebagai minimum waktu yang secara teori dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal ya dalam bentuk cash flow ya. Dalam bentuk cash flow dalam project ya, didasarkan pada total income dikurangi dengan semua biaya kecuali depresiasi ya. Jadi ada kecuali depresiasi di sini ya. Jadi kalau kita nyatakan dalam rumus ya, maka payout time atau payout period dalam tahun itu dirumuskan sebagai apa? Depreciable fixed capital investment. Jadi artinya di sini modal tetap yang kita investasikan yang yang secara teori itu bisa terdepresiasi ya, itu dibagi dengan rata-rata keuntungan per tahun ditambah dengan rata-rata depresiasi per tahun. Oke. Ini kalau kalau tanpa bunga ya, tanpa biaya bunga. Tapi kalau ditambahkan dengan bunga, maka di sini perlu kita modifikasi sedikit rumusnya ya. Jadi ditambah dengan bunga ya terhadap total biaya investasi selama pabrik itu beroperasi. Oke. Mungkin contoh aja langsung ya. Jadi kita pakai contoh di example yang pertama tadi ya. Example pertama tadi adalah sini nyatakan bahwa biaya investasinya adalah 900.000 untuk yang modal tetap, kemudian 100.000 adalah modal kerja, kemudian annual income-nya itu adalah sekitar 800.000 ya. Kemudian di sini biaya pengeluaran termasuk depresiasi adalah 520.000. Ini dinyatakan di pabrik yang sama, ya pabrik manufaktur tadi, itu diestimasikan bahwa nilai rongsokan atau di sini nyatakan dengan salvage value pada akhir masa beroperasinya pabrik itu adalah sekitar $100.000. Apa yang maksud dengan salvage value? Ini adalah kalau di bahasa Indonesia kan itu nilai rongsokan ya. Ini biasanya berguna buat kita untuk menghitung depresiasi ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, depresiasi itu adalah eh, apa eh, apa ya? Mungkin sederhananya, misalkan kita prediksi pabrik kita berdiri atau beroperasi selama maksimal 10 tahun misalkan ya. Nah, jadi artinya selama 10 tahun pabriknya beroperasi, kemudian di akhir tahun ke-10 itu pabriknya kita stop ya. Karena mungkin pertimbangannya misalkan setelah 10 tahun itu misalkan alatnya sudah tidak optimal beroperasi. Nah, di akhir tahun ke-10 ya, kalau misalkan semua alatnya kita jual ya, maka hasil penjualannya itu kita namakan sebagai salvage value ya, atau di bahasa Indonesianya namanya nilai rongsokan ya. Jadi di sini misalkan tadi modal tetapnya itu 900.000 ya. Kemudian di akhir tahun di akhir beroperasinya pabrik setelah coba dijual itu nilai rongsokan alatnya itu hanya sekitar $100.000. Jadi kalau kita keluarkan biaya 900.000 di awal itu berkurang sekarang tinggal 100.000 ya. Nah, ini kita pergunakan untuk menghitung depresiasi. Karena di sini kita diminta menggunakan
depresiasi garis lurus atau straight line depresiasi. Anda sudah diajarkan bagaimana menghitung straight line depresiasi? Belum, Mbak. Belum ya. Jadi untuk menghitung depresiasi garis lurus itu caranya adalah dengan modal awal ya. Jadi modal awalnya ini ya, fixed capital. Jadi tadi kan fixed capitalnya dinyatakan sebesar $900.000, di mana fixed capital itu kita pergunakan terutama untuk membeli dan memasang alat-alat yang dibutuhkan di dalam pabrik ya. Itu dinyatakan tadi sebesar $900.000. Maka di sini untuk menghitung depresiasi ini fixed capital, ini kita kurangi dengan salvage value atau nilai rongsokan di akhir masa beroperasinya pabrik, yaitu 100.000. Jadi 900.000 kurangi 100.000. Kemudian kita bagi dengan masa beroperasinya pabrik. Jadi misalkan masa beroperasinya pabrik adalah 5 tahun di sini contohnya, maka di sini depresiasinya untuk depresiasi garis lurus itu kita bagi dengan masa operasinya 5 tahun. Jadi untuk menghitung depresiasi secara garis lurus, itu rumusnya adalah fixed capital dikurangi dengan salvage value dibagi dengan masa beroperasinya pabrik. Jadi kalau kita hitung depresiasinya, terus kita asumsikan pabriknya beroperasi selama 5 tahun, maka nilai depresiasinya secara garis lurus itu sama dengan 900.000. Ini adalah fixed capital dikurangi dengan nilai rongsokannya atau salvage value-nya 100.000 dibagi dengan masa beroperasinya yaitu 5 tahun. Jadi ketemu di sini depresiasinya adalah $160.000. Nah, kemudian untuk menghitung POT atau payout time atau payout period atau POP, maka di sini kita gunakan rumusnya adalah ini ya. Jadi pada bagian pembilang itu merupakan investasi fixed capital yang terdepresiasi, yang artinya yang bisa dikenakan depresiasi, itu adalah sama dengan di sini tentunya fixed capital yang bisa dikenakan depresiasi itu adalah sama dengan 800.000 ya. Ini ya. Kemudian dibagi dengan rata-rata profit per tahun ya, ditambah dengan rata-rata depresiasi per tahun. Jadi di sini untuk menghitung POT sebelum dikenakan tax itu adalah ini ya, fixed capital yang terdepresiasi yaitu $800.000 yang kita hitung dengan mengurangi fixed capital dikurangi dengan nilai rongsokan atau salvage value, kita ketemunya $800.000. Kemudian dibagi dengan keuntungan per tahun. Ya, keuntungan per tahun ini kan ada dua POT-nya ya. POT yang sebelum tax dan POT yang sudah dikenakan tax. Nah, kalau yang sebelum dikenakan tax itu profitnya adalah sebesar 800.000 dikurangi 520. 520 itu dapat dari mana? Dari sini. Ya, dari example yang sebelumnya itu diketahui pengeluarannya adalah 520.000. Ya, sementara yang income-nya adalah 800.000. Jadi nanti profitnya sama dengan 800.000 dikurangi dengan 520.000. Ya, jadi ini 800.000 dikurangi dengan 520.000. Jadi ini sama dengan 280.000. Ini adalah profit kita per tahun sebelum dikenakan tax. Kemudian ditambah dengan depresiasinya. Depresiasinya itu kita gunakan metode straight line sesuai dengan yang diminta oleh soal. Itu kita hitung sebesar 160.000. Di mana rumus depresiasi itu adalah
fixed capital dikurangi dengan service value dibagi dengan masa beroperasi pabriknya. Di sini kita asumsikan 5 tahun, ya. Maka di sini nanti PO time sebelum tax itu adalah 800.000 dibagi dengan total 280.000 plus 160.000 atau kita dapatkan sebesar 1,8 tahun. Nah, angka 1,8 tahun ini artinya apa? Artinya adalah setelah pabrik itu beroperasi selama 1,8 tahun, maka kita bisa menyatakan bahwa modal yang kita keluarkan itu sudah impas, ya, sudah kembali semua. Jadi kalau kita keluarkan modal 900.000 plus 100.000 tadi adalah working capital-nya, ini ya. Jadi setelah 1,8 tahun ini kita bisa klaim bahwa uang sebesar 900.000 ini sudah kembali setelah pabriknya beroperasi selama 1,8 tahun. Tetapi kalau kita kenakan atau kita masukkan pajak ke dalam perhitungan POT, ya, di mana setelah pajak itu profitnya berkurang menjadi hanya 280.000, ya, dikalikan dengan pajaknya tadi 34%, ya, maka profit setelah pajak itu adalah $184.800. Jadi profitnya berkurang, ya. Nah, kalau kita hitung POT-nya setelah pajak dimasukkan itu akan menjadi $800.000 dibagi dengan profit setelah pajak ditambah dengan depresiasi itu ketemunya 2,3 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kita masukkan pajak maka modalnya itu kembali lebih lama, ya. Kalau tidak dikenakan pajak itu ketemunya 1,8 tahun, tapi setelah dikenakan pajak itu ketemunya hanya itu menjadi lebih panjang yaitu 2,3 tahun. Jadi di sini makanya kalau pabriknya itu atau pemilik pabriknya nakalan gitu ya, seperti yang sering kita temukan di berita-berita, itu biasanya mereka kong kali kong dengan petugas pajak ya. Jadi nanti ini pajaknya mungkin dikurangi ya sehingga nanti waktu pengembalian modalnya itu kalau kita hitung nanti bisa lebih pendek dari 2,3 tahun gitu ya. Karena pajaknya nggak dimasukkan. Jadi itu dua parameter yang bisa Anda pergunakan untuk menentukan apakah suatu produk investasi itu layak untuk kita pergunakan kalau kita misalkan punya uang sejumlah tertentu ya. Jadi kalau saya saya summary-kan dua parameter ini ya. Yang ini nanti kita bahas minggu depan, NPW sama discounted cash flow ya. Karena ini nanti cukup panjang penjelasannya ya. Kita batasi untuk pertemuan kali ini hanya dua parameter yang simple ini ya. Yang satu adalah ROI, yang kedua adalah payout period atau POT, payout time. Jadi kalau kita pergunakan dua parameter ini, maka untuk menentukan kelayakan suatu produk investasi, termasuk dalam hal ini adalah suatu desain pabrik, ya, maka dua parameter ini adalah dua parameter yang paling simpel yang bisa kita pergunakan untuk menentukan apakah suatu produk investasi itu bisa kita bisa kita kategorikan layak atau tidak untuk tempat buat uang kita kita investasikan, ya. Jadi sampai di sini untuk evaluasi profitability atau keuntungan ya, untuk kita bisa menggunakan dua parameter. Yang pertama adalah ROI atau rate of return on investment, yang kedua adalah payout period atau payout time. Jadi saya akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan dari penjelasan saya tadi? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang payout period itu kita memang hitungnya itu pakai investasi awal yang fixed capital ya Pak ya. Jadi tidak termasuk sama working capital.
Ya, jadi dalam perhitungan sederhana ini kita pergunakan yang fixed capital ya. Jadi yang kita perhitungkan itu yang modal tetap ya. Kalau modal kerja itu kan ada kemungkinan setiap tahun bisa berubah ya. Jadi payout period yang kita hitung ini perhitungan yang cukup sederhana di mana kita hanya menggunakan yang fixed capital saja. Tidak termasuk yang working capital. Oh, berarti ini untuk laju pengembaliannya berarti untuk laju pengembalian yang hanya fixed capital ya Pak ya. Jadi Betul. working capital itu sudah tidak dihitung ya di luar itu Ya, ya berarti. betul. Oke Pak, makasih Pak. Ya, jadi nanti dalam pertemuan selanjutnya ya nanti kita akan membahas tentang discounted cash flow. Ini nanti di pembahasan tentang discounted cash flow ini juga nanti akan ada payout period atau payout time. Nah, di sana nanti mungkin akan sedikit berbeda gitu ya dengan yang kita bahas hari ini, di mana di sana kita akan menggunakan discounted cash flow untuk menghitung salah satunya adalah menghitung payout period atau payout time. Nanti mungkin metodenya di sana agak sedikit berbeda dengan yang kita bahas pada hari ini. Tapi nanti kalau misalkan dalam suatu desain pabrik yang Anda lakukan di tugas akhir, misalkan Anda tidak memiliki data yang cukup untuk menyusun suatu discounted cash flow atau DCF, Anda mungkin bisa pakai metode yang kita bahas pada hari ini. Di mana metode yang kita bahas pada hari ini itu hanya memperhitungkan fixed capital saja. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Apakah penjelasan saya hari ini terlalu cepat? Mudah-mudahan nggak kecepatan ya. Kalau terlalu cepat, mohon saya diinformasikan. Ya kalau menurut saya cukup aman kok Pak. Oke, terima Pas kasih. kok Pak, nggak kecepatan, nggak kelambatan. Iya, pas sekali Pak. Ya, kita santai aja ya di mata kuliah ini ya. Maksudnya kita nggak mengejar target harus materinya harus banyak, tapi yang penting itu poin-poin yang saya jelaskan ini, saya harapkan sih nanti waktu Anda mengerjakan TA itu bisa Anda pakai gitu ya. Karena salah satu goal yang paling dekat yang terkait dengan mata kuliah ini kan Anda mengerjakan analisa ekonomi di TA ya. Jadi mudah-mudahan yang saya jelaskan ini bisa dipakai nanti gitu ya. Walaupun tidak semua. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya kira untuk hari ini bisa kita akhiri. Nanti record dari perkuliahan ini nanti saya upload di Google Drive. Nanti saya informasikan linknya di grup ya, di WA grup. Nah, kalau ada pertanyaan lanjutan yang mungkin belum muncul pada hari ini bisa disampaikan di WA, nanti kita bisa diskusikan di WA gitu ya. Nah, harapan saya sih untuk perkuliahan ini mungkin saya berharap Anda bisa membaca textbook ya, baik itu Timurhouse maupun Ulrich ya, karena apa yang saya jelaskan itu semuanya ada di textbook ya. Jadi mungkin kalau Anda baca mungkin bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan ya. Tapi intinya AKK ini kok maksudnya tidak senjelimet termodinamika atau PMP ya. Ini kita bicara tentang uang mungkin lebih menarik buat Anda gitu ya. Walaupun ini kita bahasnya itu intinya itu hal-hal yang sehari-hari kita mungkin nanti kalau Anda sudah kerja itu mungkin banyak Anda pakai ya. Tapi di sini sengaja atau harus saya kaitkan dengan perencanaan pabrik ya.
Karena salah satu tugas Anda sebagai seorang sarjana teknik kimia kan ini ya merancang suatu pabrik ya. Jadi harapannya nanti yang kita bahas itu bisa kita pakai untuk merancang suatu pabrik, walaupun sebenarnya esensinya itu apa yang saya ajarkan itu bisa dipakai untuk untuk hal-hal sehari-hari yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi seperti bunga bank itu kan kita pasti setiap hari selalu ini ya, selalu berhubungan dengan hal-hal hal yang terkait dengan bunga atau deposito gitu ya. Tapi ini di mata kuliah ini harus saya kaitkan dengan hal yang lebih besar, yaitu hal yang terkait dengan tugas kita nanti sebagai seorang sarjana teknik kimia, yaitu salah satunya adalah dalam melakukan analisis ekonomi terhadap suatu proyek pendirian suatu pabrik gitu ya. Walaupun nanti ketika Anda lulus mungkin ada yang kerja kerja atau suka dalam hal misalkan yang sering saya lihat itu banyak alumni kita itu setelah lulus itu misalkan jadi suka main saham gitu ya. Nah ini saya kira yang ada di mata kuliah ini juga banyak juga terkait dengan saham itu ya, karena kalau kita bicara saham kan itu merupakan salah satu produk investasi juga gitu ya. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Ini jam kuliahnya sudah oke ya, jam segini ya. Ini sebenarnya saya waktu dulu menentukan jam kuliah sebenarnya menyesuaikan dengan jam kerjanya Pak Ronaldus sebenarnya ya. Karena beliau kan pulang dari pekerjaan yang lain kan bisa ngajarnya itu jam-jam malam seperti ini ya. Tapi selama ini oke ya jamnya ya. Oke, Pak. Ya. Jadi nggak perlu dipindah ya. Kalau online saya kira nggak jadi masalah lah ya. Mudah-mudahan ya. Kecuali karena ini jam sudah masuk ke bulan puasa, mungkin saya beri keleluasaan bagi yang berpuasa untuk menyesuaikan dengan jam berbuka ya. Saya kira itu nggak jadi masalah buat yang lain juga ya. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya selama kuliah. Mudah-mudahan selalu semangat, selalu sehat ya. Mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa offline, tapi kayaknya ini mahasiswa masih lama di vaksinnya ya. Kalau saya sudah divaksin sekali, dosen-dosen, nunggu yang kedua ini juga kayaknya agak gimana gitu karena di beberapa negara katanya vaksinnya di embargo ya. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan yang berpuasa bisa lancar puasanya sampai selesai ya. Yang lain liburannya terpaksa harus di rumah karena nggak bisa mudik ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, Makasih, selamat Pak. malam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.